Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ummatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan dan menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dan kehusnul khotimahan, serta menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ummatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan kembali membacakan tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-34. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Namun itu semua tidak menghalangi kita untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat. Laki-laki punya fungsi dan tugas tersendiri, perempuan juga punya fungsi dan tugas serta peranan tersendiri. Masing-masing memiliki kesempatan dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dua jenis makhluk tersebut untuk meraih derajat tertinggi di surga kelak. Berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang kedudukan seorang suami di dalam rumah tangga. Ternyata laki-laki sebagai memegang pimpinan dalam rumah tangga itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kelebihan, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan penuh bagi mereka untuk memimpin para wanita yang berada di bawah kepemimpinannya. Mari kita lihat ayat yang menjelaskan akan hal itu. Surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd
wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ar-rijal, para lelaki, para suami, ya, qawamun, mereka itu menjadi ya, qawam. Qawam itu artinya ya, pemimpin, memegang kiwamah penuh ya, sebagai qawamun, sebagai pemimpin. Alan nisa, bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka laki-laki, anfaqu, telah menafkahkan, min amwalihim, sebagian dari harta mereka. Fassolihatu, sebab itu maka wanita yang solihah, qanitatun, yang taat kepada Allah, hafizatun, yang memelihara diri, lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada, hafizah bima hafizallah, ya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wallati, nah ini kasus tentang nusyuz, istri-istri yang durhaka. Bagaimana cara menangani istri yang nusyuz, yang durhaka? Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuzahunna, nusyuz mereka, fa'idhuhunna, pertama maka nasihatilah mereka, wahjuruhunna, hajarlah mereka, ya, dipisah, ya, pisah, fil madaji', di ranjang. Nanti ada beberapa cara tentang hajar di sini. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Ini yang solusi terakhir. Fa in ata'nakum, maka jika mereka telah mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah itu aliyan, maha tinggi, kabira, dan maha besar. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, pada ayat ini terdapat penetapan bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya. Suami memiliki kekuasaan membina istri. Jika dikhawatirkan akan terjadi nusyuz, pembangkangan dari istri. Dan di sini kalau kita lihat, Allah menyebutkan dua sebab kepemimpinan laki-laki. Salah satunya adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena Allah telah memberikan karunia kepada para laki-laki. Allah memberikan kelebihan kepada para laki-laki daripada wanita, ya. Kemudian wabima anfaqu min amwalihim, dan juga Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan sebab kedua, karena laki-laki mereka itu telah memberikan nafkah berupa harta maupun nafkah batin kepada istrinya. Ini dua sebab yang menunjukkan bahwasannya laki-laki layak untuk menjadi pemimpin bagi para perempuan. Dan Allah juga menyebutkan di surat yang lain, tepatnya surat Al-Baqarah 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi para suami atas wanita ada beberapa derajat. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan walirrijali alaihinna darajah, suami itu memiliki beberapa derajat atas wanita, yakni suami memiliki kelebihan keutamaan atas istrinya dalam ciptaan, dalam akhlak, kedudukan, ya, kemudian dalam nafkah, dalam akal, kesabaran, dan masih ada beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Ini bicara secara garis besar, secara umum. Adapun laki-laki jadi-jadian ya itu beda nanti ya, itu beda. Kita bicara umum, ya, bicara umum. Nggak boleh ayat yang berbicara umum kita bawa kepada yang khusus. Waalaikumsalam. Misalnya jenengan mendapati kasus di masyarakat ada salah satu laki-laki yang ternyata akhlaknya jauh dari yang disebutkan di sini misalnya. Nah, nggak boleh. Kita bicara secara umum, laki-laki umumnya adalah qawwamuna 'ala nisa, sebagai pemimpin bagi para wanita. Kemudian laki-laki menguasai wanita, artinya laki-laki itu berhak meluruskan wanita tersebut, yaitu istrinya, ketika mereka salah, ketika mereka keluar dari kebenaran. Nggak boleh suami itu diam saja ketika melihat istrinya melakukan kemungkaran. Laki-laki atau suami yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangga itu namanya dayus. Ketika Rasul ditanya siapakah dayus, kata Nabi, alladzi yukirru fi ahli al-khabas, seorang suami yang membiarkan saja terjadi kemungkaran dalam rumah tangganya. Maka suami harus punya rasa cemburu kepada istrinya, karena nanti suami itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas yang dipimpin. Namun ingat, seorang suami harus bersabar ketika membimbing, membina, dan mengarahkan istrinya. Sebab Nabi sudah mengingatkan, wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau keras, kasar, ketika hendak meluruskan, patah dia. Ya. Maka engkau harus sabar dengan kebengkokan tersebut. Ya. Pelan-pelan, ya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Gak boleh keras, gak boleh kasar. Ya, gak boleh melakukan KDRT dalam rumah tangga. Nah, itu kaum muslim yang berbahagia. Sebab
mau tidak mau, laki-laki itu sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun kedudukannya, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya kalau dia tidak menikah, ya, atau ya, tidak mendapatkan dari istrinya. Itu sudah sunatullah, ya. Allah telah ya berfirman tentang hal itu, bahwasannya dijadikan sakinah pada istri kita, pada pasangan kita. Demi Allah, ya, nggak akan pernah bahagia seorang laki-laki dengan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau dia belum menikah. Naam. Maka kaum muslimin yang berbahagia, wanita itu adalah awan di tangan kalian. Awan itu tawanan, tahanan. Maka perlakukan tawanan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya Anjasyah, Ruwaidak. Anjasyah, pelan-pelan. Bil qawarir, ketika kamu mengawal gelas-gelas kaca, kata Rasul dalam hadis Al-Bukhari. Ya. Ketika Anjasyah mengawal onta yang membawa para wanita untuk menjadikan onta itu agar giat dalam melangkah, semangat dalam berjalan, Anjasyah membacakan syair, dan itu berpengaruh pada onta. Onta kalau mendengar syair tertentu itu akan giat, akan makin kenceng jalannya. Nah, kebetulan Anjasyah ketika membacakan syair itu, ontanya langsung ya terginas, saat. Lalu Rasul berpesan pelan-pelan. Di dalam itu ada gelas-gelas kaca, ya, fragile, ya. Free, kenapa Ustaz? Fragile, sedang pecah. Fragile, fragile, ya. Wanita tuh seperti fragile, ya. Pecah, hati-hati bil qawarir, ya. Pelan-pelan, ya. Mudah pecah itu, ya. Jangan dibanting. Mudah pecah wanita itu. Kalau sudah pecah, sulit untuk kembali. Mungkin bapak bisa merayu dia, mengambil hatinya, ya, tapi tetap gak akan pernah utuh sebagaimana sebelumnya. Itulah kaca. Itu kaca. Sehingga sudah gak bisa sempurna buat bercermin. Nah, ini tolong diperhatikan. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, wabima anfaku min amalihim. Maka wanita tidak boleh dijadikan pemimpin dan memegang jabatan-jabatan khusus seperti pemerintah pusat, hakim dan sebagainya. Sebab Nabi SAW menyebutkan, la yufliha qaumun walau amrahum imro'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum apabila urusan mereka dipimpin oleh seorang wanita. Rawahu Al-Bukhari. Ya, ini tolong diperhatikan. Kemudian kelebihan yang kedua, wabima anfaqu min amalihim, karena mereka para suami itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka seperti mahar. Ya, mungkin kalau di negara kita mahar itu murah, tapi di negara lain mahar itu mahal. Nah, kemudian nafkah, ya, ekonomi. Kemudian ya, kewajiban-kewajiban yang lain, ya, itu diberikan oleh Allah, ya, tanggung jawabnya kepada suami. Maka suami harus bekerja, gak boleh malas suami itu, harus semangat dalam mencari nafkah. Dan dalam hadis untuk menggambarkan, ya, semangat dalam bekerja itu dan puncak tawakal itu, Rasul menggambarkan dengan burung. Ketika pagi hari burung bangun dengan wajah yang ceria, berkicau, kemudian dia pergi mencari nafkah, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan temboloknya sudah penuh, membawa makanan untuk dirinya dan keluarganya. Itulah burung, ya. Padahal burung nggak punya sawah, burung gak punya toko, burung gak punya lapak, tapi burung semangat, optimis, penuh harapan.
Padahal jenengan lebih sempurna daripada burung. Masa kalah dengan burung? Pernah bertanya seorang murid kepada Ustadz, kenapa Rasul tidak membuat perumpamaan tawakal seperti kucing? Ya, enggak lah, kucing itu pemalas. Males nyolongan itu kucing. Pengennya turu. Nah, itu kucing. Makanya Rasul enggak buat penuh seperti kucing. Nah, jadi kalau bapak yang punya anak perempuan, jangan mencari menantu seperti kucing. Cari yang semangat bekerja. Nggak mesti kaya, nggak ada syarat sah nikah itu kaya, nggak ada. Ya, nggak ada syarat sah nikah itu harus kaya dulu, mapan dulu, nggak ada itu dalam Islam. Pokoknya ya sudah siap ya nikah dan mau bekerja, insya Allah Allah akan kasih jalan. Ali bin Abi Thalhah berkata dari sahabat Ibnu Abbas, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maksudnya adalah para suami adalah pemimpin, maka wajib bagi para istri mentaati suaminya selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat dan mampu dilaksanakan. Sebagaimana yang Nabi tanyakan kepada seorang wanita, adzatu zaujin anti, kamu sudah nikah belum? Sudah. Kemudian bagaimana sikapmu kepada suamimu? Aku selalu mentaatinya selama aku mampu. Ya. Ma'aluhu ila ma'ajastu. Aku pasti mentaati suamiku selama aku mampu. Nah, Masya Allah ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita wajib taat kepada suami. Kemudian Nabi berpesan, ungduri, lihat ya, bagaimana engkau bersikap kepada suamimu, fa innahu jannatuki au naruki, sebab suamimu adalah surgamu juga nerakamu. Nah begitu. Saking besarnya masalah ini, maka tolong suami imbangi, jangan sampai menyakiti istri. Dia sudah rela ikut suami jauh dari orang tua, ya, maka tolong jaga dia, bimbing dia, pimpin dia, bina dia, sayangi dia. Perlakukan dengan lembut sebagaimana Anda memperlakukan gelas-gelas kaca. Nah, begitu. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, berikutnya ya, kita membahas tentang ya, nusyuz, ya, tentang nusyuz. Ketika seorang suami mendapati ada ya, tanda-tanda istri melakukan nusyuz, maka suami diberi solusi oleh syariat. Sebelumnya kita jelaskan apa makna nusyuz. Nusyuz secara bahasa artinya adalah menonjol, ya, yaitu tempat yang tinggi atau menonjol. Sedangkan secara istilah nusyuz artinya istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang telah Allah wajibkan, dan pembangkangan ini telah menonjol, ya, telah nampak. Itu namanya nusyuz, ya. Misalnya seorang istri ya, tidak mau ya, ketika diajak suaminya untuk ya, berhubungan badan, dia menolak tanpa uzur. Nah, ini termasuk nusyuz. Nusyuz ya. Seorang istri tidak menjalankan kewajiban-kewajiban rumah tangga ya, tanpa uzur, itu nusyuz. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, hukum nusyuz adalah haram ya, bahkan termasuk dosa besar. Dosa besar ya. Maka ketika seorang wanita telah nusyuz, suami berhak dan wajib untuk mengobati penyakit tersebut. Ketika suami sudah bermuka manis, tersenyum di hadapan istri, tapi istri masih masam, cemberut, besengut ya, pokoknya kau enak plus diwasi. Padahal suami sudah menampilkan yang terbaik. Nah, naruh kopi, pokoknya kasar ya kan. Nah, ini ada tanda-tanda sudah ini.
Nah, ini ada tanda-tanda nusyuz. Maka kalau sudah nampak terang-terangan seperti ini, atau mungkin keluar rumah tanpa izin misalnya, ya keluar tanpa izin, maka yang pertama suami wajib memberi nasihat. Fa'idhuhunna, kasih nasihat. Nasihati dengan lemah lembut, ingat, dengan lemah lembut, ya. Ingatkan kewajiban istri, ya. Kalau membangkang ini malaikat melaknat dan sebagainya, pokoknya ingatkan itu. Istriku, ya, dalam syariat begini-begini diingatkan. Kemudian sebutkan pahala mentaati suami, pahala menjadi wanita yang solehah, ingatkan itu, diingatkan. Nah, setelah disebutkan ancaman-ancaman dan ya, keutamaan-keutamaan, kalau istri menerima nasihat dan mau berubah, alhamdulillah, berhenti sudah, ya. Tapi kalau nggak mau menerima nasihat bagaimana? Maka ya, kalau nggak mau menerima nasihat, yang kedua, suami hendaknya melakukan hajar. Hajar artinya memboikot. Istri diboikot, Pak. Istri diboikot dalam rangka untuk menasehati supaya ada perubahan. Kita ambil perasaan dan hatinya. Seorang wanita yang normal, kita bicara yang normal ya, ketika suami cuek kepadanya, gak peduli kepadanya, pasti hatinya mulai gelisah, bergemuruh. Kenapa suamiku begini? Kenapa? Pasti begitu. Apalagi jauh dari rumah, ya, diajak suami keluar daerah misalnya, pokok melok bojo, bayangkan ya. Nah itu mulai. Nah, wahjuruhunna fil madaji'. Nah, ada 4 langkah melakukan hajar. Karena hajar ini ada ya, hajar nggak diajak ngomong. Kalau hajar dalam rangka memboikot nggak diajak ngomong, itu ada batasnya, Pak. 3 hari 3 malam batasnya. Ini kesepakatan ulama. Tapi kalau hajar di luar itu, ya, itu ada khilaf di antara ulama. Imam Malik mengatakan 4 bulan. Jadi 4 bulan Anda pisah ranjang, nggak ada masalah. Pokok masih di rumah, jangan di luar rumah. Boleh menghajar di luar rumah dengan syarat kalau memang itu yang terbaik. Misalnya, Dek, kamu tak taruh di rumah ibu dulu misalnya ya. Tapi hukum asal jangan menghajar di luar rumah, hukum asal. Karena Allah berfirman, wahjuruhunna fil madaji'. Dan hajarlah mereka, ya, jangan dibaca hajarlah ya, tapi hajar ya, nanti dibaca hajar lagi. Hajarlah mereka di tempat tidur, ya, di tempat tidur. Sehingga Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir menyebutkan 4 langkah hajar. Hajar itu memboikot. Yang pertama, tidak berhubungan intim, terutama di saat istri butuh, untuk memberi pelajaran biar ada efek jerah. Yang kedua, tidak mengajak berbicara, namun masih tetap berhubungan intim. Bisa bayangke gak ngomong blas tapi bukan intim. Bisa ya. Nah, yang ketiga, ini kata ulama ya, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. Jadi tidurnya bareng, tapi nanti suami ngomong yang nyelekit gitu loh ya. Pedes ya. Ben bojone sadar. Nah itu. Yang keempat, pisah ranjang. Itu cara menghajar istri. Jadi ada 4 langkah itu cara menghajar. Ya, ingat, menghajar bahasa Arab ini ya, bukan menghajar. Nah, mana yang terbaik? Yang paling besar, yang bisa menyadarkan, bisa dipilih. Jadi bisa divariasi. Ya, sambil dilihat perkembangannya, itu namanya menghajar. Dan ingat ya, tidak boleh menghajar di luar rumah. Sebagaimana sabda Nabi riwayat Abu Dawud, wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait, kata Rasul. Rawahu Abu Dawud nomor 2142. Jangan engkau memukul ya istrimu di wajahnya.
dan jangan menjelek-jelekkannya, dan jangan menghajar ya selain di dalam rumah. Nah begitu. Namun ulama memberikan rukhsah kalau memang dipandang perlu dan sekiranya ini lebih maslahat dan lebih menyadarkan, boleh menghajar istri di luar rumah, dalam artian mungkin dikembalikan dulu ke orang tuanya biar berpikir misalnya. Namun itu solusi terakhir itu. Nah begitu. Dan ingat, tolong dicatat, seandainya Anda mengambil langkah hajar, jangan sampai di hadapan anak, supaya Anda nggak tahu kalau orang tuanya ada masalah. Tetap di hadapan anak tampakkan keharmonisan, walaupun Anda sedang perang dunia keempat ini, perang dingin ya. Tetap jangan sampai anak itu ya terpengaruh perkembangannya sehingga menjadi broken home, menjadi stres dan sebagainya gara-gara orang tua. Nah berat kan? Makanya coba dilakoni kalau bisa ya, jangan sampai. Berapa lama hajar itu tadi? Maliki berpendapat 4 bulan, jumhur berpendapat tanpa batas, pokoknya dalam rangka memberi pelajaran. Nah begitu. Tapi kalau hajar nggak diajak ngomong, sepakat ulama 3 hari 3 malam. Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, wala yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalatha layal. Enggak halal bagi seorang muslim menghajar, satru, memboikot saudaranya yang muslim lebih dari 3 malam. Nah itu. Yang terakhir, memukul istri. Wadribuhun, dan pukullah mereka ketika sudah nampak nusyuz yang dilakukan oleh istri. Langkah terakhir, suami boleh memukul istri, ya, boleh memukul istri dalam rangka membina, mengajari, meluruskan kesalahan istri. Cara memukul, 1, memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Ingat, tidak membekas dan hindari wajah, ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis Muslim nomor 1218, ya, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh ya permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jadi istri nggak boleh memasukkan laki-laki yang nggak disukai suami dalam rumahnya. Ya, ahadan takrahu lahu fa in fa'alna dzalik fadribuhun. Kalau istri melakukan itu, memasukkan laki-laki ke rumahnya yang dibenci oleh suaminya, fadribuhun dorban ghaira mubarrih. Pukul mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Nah begitu. Jangan sampai memukul istri seperti Mike Tyson. Nggak boleh. Jangan ya, nanti langsung KO nanti anak orang itu ya. Nah, apalagi bapak yang besar badannya nih, wah jangan sampai mentang-mentang bahasanya besar. Mike Tyson nanti nggak boleh ya, atau Smackdown nggak boleh. Itu nggak mendidik itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Ingat, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Sebagaimana pendapat mazhab Hambali. Dalilnya hadis Abu Burdah Al-Ansari dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6850 dan Muslim nomor 1708, la tajlidu fawqa asyrata aswat illa fi haddin min hududillah. Janganlah mencambuk atau memukul lebih dari 10 pukulan, 10 cambukan kecuali dalam had atau aturan Allah. Nah, jadi memukul istri nggak boleh lebih dari 10, kecuali had, misalnya peminum khamr. Zaman Nabi 40 cambukan, zaman Abu Bakar 40, zaman Umar 80. Nah, ini tergantung maslahat ya, tergantung pemerintah mau mengambil yang mana. Nah, ini ya. Yang ketiga, tidak boleh memukul di wajah, wala tadribil wajha. Nah, ini tegas ya. Bahkan Aisyah menceritakan, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qattun
Nabi gak pernah memukul pembantu selamanya. Wala mra'ah lahu qattun, gak pernah memukul wanita, istri, gak pernah. Wala daraba biyadihi syai'an qattun, gak pernah memukul siapapun dengan tangannya. Illa ayujahida fi sabilillah, kecuali ketika jihad di jalan Allah, ketika perang baru Nabi itu ganas ya terhadap musuh Nabi. Tapi kalau di rumah lembut Nabi itu. Lembut Nabi itu. Masya Allah ya. Kita sudah sepakat kan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Alhamdulillah. Ya. Yang mau melangkah ke rumah tangga, yang muda-muda ini ingat-ingat ini ya. Yang sudah melangkah perhatikan. Ya, jangan sampai ya ngelakoni ini. Kalau bisa jangan sampai. Ketun nanti jenengan. Betul ketun jenengan. Nah. Yang keempat, yakin bahwa dengan memukul istri akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat nusyuz lagi. Ya. Kalau nggak yakin, nggak usah dilakukan. Ya. Jadi misalnya dipikir-pikir, kalau perlu istikharah lah. Aku ngebuk bojoku iki. Kira-kira manfaat gak ini? Engkau jangan-jangan tambah nemen kan? Bisa jadi. Nah, kalau tambah nemen ya jangan. Nah, ini yang penting di sini. Ditimbang ya. Dilihat manfaatnya, madorotnya. Itu suami begitu. Suami nggak boleh ikut perasaan kayak wanita. Ya. Makanya suami jadi pemimpin. Kenapa? Akalnya itu lebih sempurna. Nah, kalau wanita kan perasaannya diutamakan. Terutama ketika mau dapat gitu kan ya, mau datang bulan, biasanya nggak normal perasaannya. Nah, laki-laki nggak boleh kayak gitu. Nah, ya, itu laki-laki ya. Dipikir matang-matang betul. Yang kelima, jika istri telah mentaati suami, tidak boleh suami memukul lagi. Ya, jangan. Ya, wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia sudah taat, sudah cukup, berhenti. Nah, itulah kaum muslimin pelajaran dari ayat ini. Alhamdulillah. Yang terakhir, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Ya, hati-hati. Kita itu kecil di hadapan Allah, jangan sampai kita durhaka. 6. Rampung ayat ini. Jadi Allah itu Ali, maha tinggi. Ya, Allah itu Ali, maha tinggi. Khabir, maha teliti. Allah tahu sampai yang terlembut. 6. Cukup, saya kira ini semoga bermanfaat. Nah, semoga Allah menjadikan keluarga bapak-bapak dan mas-mas yang sudah menikah sakinah, mawaddah, warahmah, ya, menjadi pasangan yang ya, betul-betul diridhoi oleh Allah hingga ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.